Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Terima kasih kalian sudah nonton video aku malam ini. Kalian pasti kaget dan bertanya-tanya kenapa aku malam ini bikin konten. Karena kebetulan hari ini aku nggak begitu sibuk, jadi aku bikin konten untuk kalian semuanya. Semoga kalian semuanya belum tidur dan semoga konten ini bisa menghibur kalian semuanya sebelum kalian istirahat. Malam ini aku mau cerita sedikit mengenai kisah aku dengan si Fajar, sahabat kecil aku. Dan ya, buat teman-teman semuanya, penggemarnya Fajar silahkan kumpul di video ini. Karena beberapa menit ke depan kita akan bahas ceritanya Fajar, mulai dari aku kenal dari kecil sampai dewasa ini. Dan kisahnya Fajar adalah kisah terpanjang menurut aku selama aku kenal sama dia, dan banyak sekali lika-liku proses atau lika-liku persahabatan kita berdua. Dan ini adalah cerita aku dengan Fajar. So buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga Instagram aku. Terima kasih. Doain ya, novel aku sebentar lagi akan rilis. Insya Allah tinggal finishing di bulan November ini. Dan aku bakalan cetak dan aku bakalan kabarin ke kalian berapa harga untuk novel ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah isi data. Silahkan DM aja Instagram aku untuk pemesanan novel terbaru aku. Ini adalah karya aku pertama kali dalam penulisan. Semoga kalian semuanya suka. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Seperti yang kalian ketahui, Fajar itu adalah salah satu sahabat kecil aku. Dan sampai saat ini aku selalu berkomunikasi. Dan dia itu adalah sahabat aku yang paling kocak dan paling lucu, paling gemesin, paling setia juga. Terus dia itu sangat melindungi aku. Dia itu tahu kekurangan aku. Dan dia itu adalah orang yang menurut aku tuh kayak, aku tuh beruntung kenal sama dia gitu loh. Bahkan sempat beberapa kali terus kita tuh pernah berantem, terus pernah diem-dieman, terus akhirnya kita balikan lagi gitu loh. Jadi yang namanya juga temenan ya pasti ada yang namanya tuh pasang surut gitu. Jadi aku sama dia tuh nggak baikan aja terus sampai aku dewasa seperti ini. Enggak, ada aja orang yang nggak suka dengan kedekatan kita. Ada orang yang kayak menghasut si Fajar itu untuk ngejauhin aku. Terus juga ada juga yang kayak tiba-tiba timbul masalah yang menurut aku tuh sebenarnya bukan kesalahan aku, miskomunikasi terus dan lain sebagainya. Ada aja gitu. Makanya aku pernah bilang sama kalian semuanya bahwasanya Fajar itu adalah sahabat kecil aku yang kisahnya itu tuh panjang banget gitu loh. Selama aku kenal sama dia sampai aku lulus SMA, itu tuh bareng sama dia terus gitu loh. Makanya kisah aku dengan pasangan aku yang dulu itu tuh selalu ada dia gitu. Waktu aku dengan Fajri, waktu aku dengan Fajri, Doni, Kak Aji, Kak Zainal, Pak Yuda, terus siapa lagi ya? Pokoknya orang-orang yang pernah dekat sama aku, Fajar ini selalu ada gitu. Jadi makanya aku tuh beruntung banget punya dia gitu. Jadi suatu hari Fajar itu tuh pernah melakukan sesuatu hal yang menurut aku tuh sebenarnya salah, dan aku sebagai sahabatnya dulu tuh kayak tidak membenarkan apa yang dia lakukan gitu. Ceritanya tuh begini, waktu itu kan aku pulang sekolah bareng sama dia, tapi dengan 3 orang teman yang lainnya. 3 orang temannya ini, itu tuh perempuan tiga-tiganya. Aku, Fajar, dan 3 teman perempuan aku yang lainnya. Nah, ceritanya tuh waktu itu tuh pulang sekolah sore. Zaman dulu tuh ada yang namanya sekolah sore. Kita sekolah sore itu tuh kayak ada tambahan, kalau sekarang tuh namanya ekskul, tapi zaman kita dulu tuh tambahan jam pelajaran aja gitu. Jadi awalnya harusnya kita pulang jam setengah 2, tapi kita pulang jam setengah 4. Jadi tuh kayak ada tambahan jam belajar gitu. Nah kebetulan waktu itu kelas 3 tuh kelas 4 gitu. Dan kelas 3-nya itu tuh ada 2 shift. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Nah kebetulan aku tuh dapatnya masuk siang. Untung aja aku tuh bareng sama si Fajar ini. Di sekolah nih baik-baik aja nih, gak ada masalah apa-apa di sekolahan. Aku sama Fajar ya baik-baik aja gitu. Terus pas pulangnya ceritanya kita nggak dijemput sama orang tua. Masing-masing itu tuh bener-bener kayak mandiri aja gitu. Padahal udah baru kelas 3 tuh. Kalau misalkan zaman sekarang
Ya Allah, kelas 6 aja atau kelas pokoknya udah SMP aja, masih SMP aja tuh masih dijemput sama orang tuanya gitu. Kita dulu kelas 3 SD tuh pulang walaupun sekolahnya itu jauh kayak 7 sampai 8 kilo dari rumah jalan kaki, nggak dijemput, nggak diantar sama orang tua. Kita bener-bener mandiri banget gitu loh. Dan untungnya di situ tuh aku punya temen yang luar biasa kompak ya. Kita tuh kalau pulang selalu bareng, pergi juga selalu nunggu-nunggu gitu. Jadi kayak nggak sepi gitu. Nah ceritanya waktu itu aku berlima aja nih pulangnya, nggak ada siapa-siapa. Kita berlima pulang sampai ada yang bilang kayak cie pacaran kayak gitu-gitu kan, karena kita tuh sering berlima tuh pulang. Tapi aku nggak begitu deket sama yang perempuan ini. Kalau misalkan temenan ya temenan, kita dari kelas 1 sampai kelas 3 ini tuh aku temenan terus sama mereka gitu. Cuman deket banget sih enggak juga gitu kan. Nah ceritanya tuh si Fajar ini kayak ngajak kita ngambil jambu di kebun orang gitu. Dulu kan jajanan itu tuh emang susah ya. Maksudnya kayak kita tuh uang jajan cuma dikasih 1.500 atau 2.000 gitu. Dan itu tuh udah habis. Pas di sekolahan udah habis. Jadi kita pas pulang ya udah tinggal laparnya doang gitu. Belum lagi bekal kita yang kita bawa tuh karena sudah habis gitu. Jadi kita pas lapar di jalan, kita pengen makan udah nggak ada makanan gitu kan. Jadi si Fajar ini tuh ngajak kita berlima untuk ngambil buah jambu yang ada di kebun orang. Nah waktu itu aku setuju aja. Aku bilang nggak apa-apa, emangnya nggak apa-apa, yang penting kita izin dulu. Aku kira si Fajar itu tuh kayak izin langsung ke orangnya gitu kan, biar kita tuh ya diizinin untuk ngambil jambu itu. Enggak dong, ternyata kita langsung pergi ke kebun orangnya nih, pergi ke kebun orangnya. Terus dia langsung teriak gitu loh. Dia udah manjat nih, udah manjat, udah naik ke atas pohon jambunya. Terus dia ngomong dari pohon itu tuh bilang kayak gini, "Pak, minta jambunya ya." Kayak gitu dong. Terus aku bilang, "Hah? Mana bapaknya?" Kata kayak gitu. "Mana yang punya?" Udah gue teriakin kok. Udah tinggal ambil aja, udah nggak apa-apa, udah diizinin gitu. Kataku, emang boleh kayak gitu? Boleh lah, orang yang penting kita izin. Sebenarnya sih salah kan. So aku bilang, ya udah deh, oke boleh. Kataku gitu kan. Akhirnya kita berlima ngambil lah itu jambu biji. Kataku, ini beneran boleh? Udah nggak apa-apa, ambil aja gitu. Akhirnya kita ngambil banyak tuh, masukin ke dalam tas. Terus pas sudah selesai tuh, tas aku berat banget dong. Padahal di dalam tas itu udah isinya buku, tempat makan yang udah kotor gitu kan tadi tuh. Terus kataku harusnya pakai plastik, takutnya basah atau gimana gitu kan. Terus kata dia, udah nggak apa-apa, kita lepas seragam kita bungkusin ke jambu itu. Itu zaman kita dulu. Terus kata si Fajar, lu udah selesai belum? Udah banyak belum di tas? Udah, lumayan banyak. Ayo kita turun. Pas mau turun diteriakin sama orang, "Woi, siapa itu?" Gitu kan, diteriakin sama si bapak-bapak yang punya itu. Kebetulan si bapak itu tuh ternyata nggak di rumahnya, tapi di kayak ada pondok, ada saung gitu yang untuk beristirahatnya para petani gitu kan. Dia langsung keluar dari pondok itu, dia ngelihat kita lagi berlima nangkring di atas pohon jambu. Diteriakin kayak dia ngambil, bukan golok sih, lebih kayak kayunya tuh panjang banget. Kayunya panjang banget. Dari kejauhan aku ngeliat, wih si bapak-bapaknya marah, wih ayo kita turun gitu kan. Nah si yang perempuan karena dia nggak naik, dia kan di bawah doang nungguin kita ngambil. Aku terjebak dong, aku ditinggalin sama si Fajar waktu itu. Aku bener-bener kesel banget ya, nangis aku tuh. Aku ditinggalin Fajar sama tiga temen cewek aku pada kabur, udah langsung lari. Kan si Fajar bodinya larinya kencang ya, sedangkan aku masih nyangkut di situ. Pas aku mau turun, celana aku sobek. Aku panik banget waktu itu, celana aku sobek dan aku tuh kayak ngegantung di pohon jambu itu, aku ngegantung di situ. Sampai akhirnya si bapak itu tuh datang nyamperin aku, bawa satu kayu, bilang kayak, "Siapa yang ngizinin kamu ngambil ini?" Gitu ya. "Masih kecil udah mencuri," kayak gitu kan. Kataku, "Bapak maaf ya Pak, tadi kita udah izin kok." "Sama siapa kalian izin?" "Ini punya saya." "Sama siapa kalian izin? Siapa yang izinin kalian?" Kayak gitu kan, marah-marah. "Siapa orang tua kalian? Anak siapa kamu?" Kayak gitu kan. Aku diajak kok Pak, maaf ya Pak ya, ini nih jambunya saya balikin," gitu kan. Aku diomelin, sedangkan si Pajar sama teman aku ninggalin aku. Parah banget emang tuh. Aku sampai marah banget sama dia dan aku nangis terseduh-seduh waktu itu. "Maaf Pak, maaf, aku ikut-ikutan doang, sebenarnya tadi nggak mau ikut, tapi katanya udah dibolehin sama temen," gitu kan.
Lagian kamu diajak maling mau aja, kamu mau masuk neraka kayak gitu. Di mana kamu sekolahnya gitu? Ditanya-tanya kayak gitu kan. Akhirnya aku kasih tahu semuanya. Besok saya kasih tahu sama orang tua kamu. Saya kasih tahu sama guru kamu. Saya tahu kenal semuanya. Gitu kan. Dia pura-pura kenal padahal aku tahu sih bapak itu juga nggak bakalan kenal sama ibu aku, terus juga nggak bakalan kenal sama guru aku gitu kan. Terus ya udah akhirnya dilepasin tuh. Aku kan nyangkut, masih nyangkut tapi diomelin. Emang kocak banget sih dulu tuh. Terus akhirnya aku diturunin tuh, digendong sama si bapaknya kan. Nih, celana kamu sobek nih, baju kamu kotor. Kamu diomelin nanti sama orang tua kamu, kayak gitu kan. Maaf pak, aku salim sama tangan apa sama si bapaknya kan. Terus akhirnya aku bilang, bapak ini jambunya nggak jadi saya ambil gitu. Udah bawa aja jambunya gitu. Akhirnya si bapak itu tetap ngasih jambu itu buat aku, tapi aku diomelin dulu kan. Kataku, bapak ini ikhlas boleh dimakan gitu. Udah nggak apa-apa, saya ikhlasin. Tapi lain kali kalau mau ngambil punya orang harus izin dulu ya. Kamu masih kecil, nggak boleh mencuri gitu kan. Untung kamu ketemu sama saya. Kalau sama yang lain belum tentu kamu dilepasin gitu kan. Nanti kamu bakalan dibawa sama polisi, mau gitu. Dikituin lah pokoknya. Akhirnya aku bilang nggak mau. Takut banget waktu itu. Akhirnya aku pulang. Udah sono pulang. Teman-teman kamu mana nih? Ditinggalin. Itu tuh yang dibilang teman. Ditinggalin, kamu kan lagi dimarahin kayak gini gitu. Akhirnya aku nangis. Terus aku jalan. Ternyata nih berempat nih teman aku sembunyi di balik pohon durian. Jadi ada pohon durian yang kayak tinggi terus gede gitu. Jadi kan mereka badannya kecil-kecil semua ya, bisa sembunyi di situ. Pas aku ngelewatin terus aku ngeliat ke arah kiri, aku ngeliat mereka berempat lagi sembunyi di situ. Terus dia ketawa cengengesan, nyengir ngeliatin aku kayak, sorry ya deh gue tinggalin. Gitu kata si Fajar. Aku diem aja, terus aku ngambek lah ceritanya kan. Aku pulang, aku jalan aja sampai sepanjang jalan tuh si Fajar ngerayu aku mulu kan. Ade, kamu marah sama aku ya dek, ade maafin aku ya dek, ade gitu kan. Terus yang teman-teman perempuan juga pada ngerayu kan, ade maafin kita ya dek, maafin tadi kita ninggalin kamu. Terus aku diem aja, aku kayak aku lagi males, aku bilang kayak gitu kan. Udah kalian aja berempat berteman, aku nggak usah ditemenin, kataku gitu kan. Jangan kayak gitu dong dek, kita kan temenan, kita kan udah lama kenalnya, please maafin aku ya gitu kata Fajar ya. Akhirnya aku nggak maafin dia, aku biarin kayak udahlah aku mau pulang, biarin kalian tinggal aja, aku bilang kayak gitu. Lagian juga aku udah dibilang sama bapak itu kok dibolehin, kalian nggak dibolehin makan itu. Jadi buah jambu yang kalian ambil itu haram kalian makan, kalian berdosa, aku bilang kayak gitu. Kalau udah diizin sama bapaknya, kata siapa, kataku gitu. Toh kamu diizinin kan, berarti kita juga diizinin kan, kamu teman aku, kata si Fajar gitu kan. Enggak, kalian nggak bukan teman aku. Aku langsung kabur, aku lari, dikejar sama mereka berempat kan. Ade tungguin kita, jangan lari gitu kan. Akhirnya biarinlah mereka panik gitu kan. Terus nyampe di warung kan kelihatan dong sama orang tuanya. Dek kenapa dek kok lari-lari, mana si Fajar gitu kan, kata bapak sama ibunya. Fajar ada di belakang pak, ini celana saya sobek mau pulang gitu kan. Oh yaudah hati-hati jangan ngebut-ngebut larinya yang terjatuh gitu kan. Akhirnya sampai di rumah aku langsung ngelihat keadaan rumah kan, takutnya ada ibu di rumah ngeliatin celana aku sobek pasti diomelin dong. Langsung aku jahit celana hari itu juga. Pokoknya sebelum ibu aku pulang dari tempat kerjanya itu tuh aku langsung nyari jahitan, karena aku sering ngeliat ibu aku jahit kan pakai tangan, jahitan jarum itu tuh yang benang dimasukin ke dalam lubang yang kecil itu tuh aku pakai itu tuh, aku jahit celana aku sampai pada akhirnya jahitannya itu walaupun gak rapi yang penting celananya itu gak kelihatan bolong gitu kan. Terus udah akhirnya celananya aku taro, terus bajunya juga aku taro. Kebetulan baju itu tuh agak kotor sedikit ya, terus aku agak sedikit kasih air biar kelihatan bersih lagi. Terus aku istirahat, lapar nih, mau makan ceritanya, terus aku lihat makanan di bawah. Kan kalau dulu tuh di kampung ada yang namanya tuh songkok. Kalau bahasa aku tuh songkok itu artinya tuh kayak dari bambu bahannya, terus buat melindungi makanan gitu loh, biar nggak dimakan sama kucing atau dihinggapi lalat kayak gitu. Nah aku buka songkonya, terus aku lihat ada makanan di bawahnya, terus aku makan. Terus biasa kan kalau udah sore itu tuh jam setengah 5 itu tuh aku biasanya ke masjid.
persiapan buat ngaji sama sholat maghrib. Jadi sholat maghrib habis itu ngaji. Karena kan aku kelas 3 itu tuh udah mulai Al-Quran aku dulu tuh. Nah udah akhirnya aku langsung siap-siap. Terus pas ngelewatin warungnya Fajar, Fajar itu tuh udah, kalian tahu gak sih? Dia itu udah pakai baju koko. Yang dulu tuh baju koko yang samaan warnanya gitu loh, dari celana sama baju sama peci. Kan dulu ada tuh yang kayak gitu. Karena dia kan orang berada ya, dia anak satu-satunya juga waktu itu kan. Jadi dia dikasih kayak gitu kan, sedangkan aku mah bajunya ya udahlah apa aja yang penting sopan kan. Terus dia nungguin aku dong di depan warung, nungguin sampai mamanya bilang kayak gini, mana si adenya, udah lewat apa belum? Belum, aku tungguin di sini aja deh bu, takutnya adenya lewat gitu kan. Tungguin aku ngeliat itu dia nungguin aku di depan warung, tapi aku pura-pura aja kan, kataku aku nggak mau lewat di warung itu, aku masih marah sama dia kan. Akhirnya aku ngelewatin belakang rumahnya tetangganya dia kan, aku lewatin situ. Terus aku langsung kayak kabur aja gitu, terus dia ngeliat kayak, ibu itu ade bu, tapi dia lari bu gitu. Terus kata si ibunya, ya udah kejar adenya. Lewat mana ade tadi? Enggak lewat sini. Enggak, dia lewat belakang. Ya udah kamu kejar adenya, udah bareng sama dia gitu kan. Si ibunya nggak tahu kalau aku lagi berantem sama dia kan. Nah terus nyampe di masjid kan, aku langsung ngambil wudhu, terus langsung persiapan buat sholat maghrib kan. Terus si Fajarnya baru datang. Aku ngeliat dia lagi wudhu kan. Sebenarnya kasihan karena dia tuh udah baik sama aku sebenarnya, tapi karena dia ninggalin tadi tuh aku kecewa sama dia kan. Terus habis wudhu, bajunya basah-basah tuh habis wudhu. Terus dia naruh Al-Quran. Terus dia duduk di samping aku, kayak gak ngerasa bersalah sama sekali. Coba kataku, ih ngapain sih tuh orang duduk di samping aku diem aja kan. Terus tanya sama Pak Ustadz, adik tumben cepet banget nyampainya, masih lama loh maghrib gitu kan. Gak apa-apa Pak Ustadz, di rumah tadi udah siap-siap, makanya langsung ke sini aja. Udah mandi, udah gitu kan. Alhamdulillah. Ya udah kita siap-siap ini ya, murojaah dulu aja sebelum maghrib gitu kan. Siapa nih yang mau murojaah? Kebetulan juga ada beberapa teman-teman yang lain udah pada datang juga kan. Ya udah ade aja yang ngaji gitu kan. Akhirnya aku ngaji tuh. Terus kata Fajar, ade habis ini aku ya. Ade, aku diem aja. Aku diemin aja karena aku kesel banget sama dia. Kataku, aku lagi kesel sama kamu, gak usah ajak ngomong. Terus kata dia, ade kamu masih marah ya sama aku? Lagi ngaji tuh ya, aku lagi ngaji. Tapi dia ngomong kayak gitu dari belakang aku. Ade maafin aku ya. Terus dia kayak megangin badan aku kan dari belakang. Ade narik baju aku. Apa sih diem orang lagi ngaji, kataku gitu. Ade kamu marah sama aku? Ade gitu kan. Jangan marah dong sama aku, maafin ya yang tadi ya gitu kan. Terus datanglah teman aku yang tadi yang perempuan itu kan. Terus kataku, no kamu sama mereka aja kan, itu teman kamu, kataku gitu. Enggak, aku nggak mau teman sama perempuan, aku temennya sama kamu aja, kata gitu kan. Ya udah diem, kataku gitu kan. Iya aku diem lah dia gitu kan. Diem aja. Terus udah selesai ngaji, terus aku ngomong kayak gini, kamu mau ngaji? Enggak, kata dia gitu. Ini mic-nya pakai deh ngaji gantian, kataku gitu. Tapi kamu gak marah lagi kan sama aku? Buruan ambil mic-nya. Jawab dulu. Iya bener. Gak ikhlas. Bener apa enggak? Iya udah sini ambil nih. Akhirnya diambil tuh mic-nya kan, dia ngaji tuh. Terus aku tinggalin dia lagi ngaji. Terus emang aku dari dulu tuh kecil-kecilnya udah jahil gitu loh aku tuh. Terus dia nangis tahu ditinggalin, dia lagi ngaji kayak gitu. Aku ketinggalin dia keluar karena ada teman-teman aku lagi yang di luar lagi main kan. Mereka kan nggak ikut, ada yang nggak ikut murojaah gitu loh sambil nunggu maghrib. Terus aku tinggalin si Fajar lagi ngaji. Terus akhirnya kan sebentar lagi tuh Pak Ustadznya ngaji mau azan kan. Terus si Fajarnya nungguin aku di di pintu masuk masjid, ngeliatin aku lagi main sama teman-teman yang lain. Dia sedih tahu, dia nangis. Terus dia ngeliatin aku baik, dia ngeliatin dari kejauhan. Terus dia nggak mau gabung sama aku. Terus dia kayaknya masih sedih gitulah. Terus takut aku marahin kan. Terus aku asik-asik aja main sama yang lain. Aduh ya Allah, maafin aku ya Fajar. Dulu tuh bener-bener kayak seru banget lah pokoknya. Terus ada teman aku yang ngomong, dek, no si Fajar ngeliatin mulu, no ajakin lah main di sini gitu kan. Udah biarin, dia lagi ngaji kok tadi. Enggak, dia nggak ngaji, itu dia lagi di pintu ngeliatin kita gitu.
ya udah ajak aja kalau misalkan dia mau. Terus diajak lo kan sama teman aku yang satunya lagi. Terus ngomong kayak gini, Jar, lu mau main? Sini 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 gitu kan. Enggak, aku lihat aja di sini nggak apa-apa gitu kan. Ngambek gitu kataku gitu kan. Orang aku yang dijailin malah dia yang ngambek. Kalian lagi berantem gitu kata temen aku kan. Enggak, siapa yang berantem? Tuh biasanya kalian berdua deket banget, akrab. Kenapa tiba-tiba diem-dieman gitu kan? Enggak ah, orang dia bukan teman aku kataku gitu kan. Kok bisa kayak gitu sih? Bukannya kalian dekat ya, nggak boleh berantem-berantem lah gitu kata temen aku ya. Lagian dia kok yang bikin masalah bukan aku. Kenapa sih kata gitu. Udah biarin kataku gitu kan. Akhirnya udah azan kan. Udah azan, kita wudhu lagi yuk. Kan keringetan tuh ya habis main. Kita wudhu lagi. Terus si Fajarnya langsung masuk ke masjid kan. Dia persiapan buat sholat. Terus aku langsung wudhu. Terus udah langsung siap sholat kan. Itu rame juga kan. Sholat biasanya rame banget kan di situ. Terus aku nggak mau barisan sama dia kan. Terus nggak mau barisan sama dia, aku barisannya sebelah ujung. Tahu nggak sih kalian habis sholat subuh, habis sholat itu tuh pas mau zikir, terus dia ngeliatin aku mulu. Tapi kayak mau nangis, kayak nahan tangis gitu. Awalnya kan aku kayak cuek gitu ya, tapi lama-lama sedih juga ngelihatnya, kayak nggak tega gitu loh. Terus tapi pas aku liatin lagi, dia ngeliatin ke yang lain. Dia seolah-olah kayak nggak ngeliat aku kan. Terus kataku, ah biarin aja ah, lagian juga dia yang bikin aku kesel kataku gitu kan. Terus udah tuh kan kita ngaji, dia duduknya di sebelah yang lain, aku sebelah kiri, dia sebelah kanan. Pokoknya terpisah dengan beberapa teman aku di tengah-tengah. Terus ngaji, terus udah selesai ngaji tuh pulang-pulang tuh habis sholat isya. Nah pas pulang sholat isya itu tuh kan biasa kan dijemput sama orang tua kita ya. Biasanya kalau nggak dijemput sama bapak, sama ibu aku yang jemput kan. Nah kebetulan waktu itu tuh yang jemput ibu aku kan. Ditungguin tuh di depan. Kataku, ibu sama siapa? Sendiri aja. Jadi ibu aku tuh bawa ini tuh, bawa obor. Nah obornya itu tuh dipakai pas lagi di tempat yang gelap aja gitu kan. Terus kataku, ayo bu pulang. Mana si Fajar? Ngapain nungguin dia? Kataku gitu. Lah, kan bareng sama Fajar. Biasanya kamu juga bareng kan sama Fajar. Kenapa? Gitu kan. Enggak, dia nggak dijemput kataku gitu. Enggak, tadi ibunya nitip sama ibu. Udah mana panggil Fajarnya? Ibu aja yang manggil ah. Kamu lagi berantem ya sama Fajar ya? Enggak, aku nggak berantem. Ya udah panggil Fajarnya. Disuruh kayak gitu kan. Ya udah akhirnya panggil. Fajar, ayo pulang. Itu ibu aku nyuruh kita pulang bareng gitu. Terus dia ngambil sendal, terus dia diem aja kan. Terus kayak pengen nangis gitu. Aku udah ngeliat mukanya dia muka-muka sedih gitu lah, matanya berair. Terus, pasti kalian berantem lagi nih. Ada apa Fajar gitu? Enggak kok bu, nggak ada, kita nggak berantem gitu kan kata Fajar. Udah tuh kan jalan lah kita berdua tuh. Terus pas jalan itu nih, ini yang bikin aku tuh kayak sedih lagi jadinya. Jadi pas jalan itu tuh tiba-tiba tangannya dia tuh megangin tangan aku. Sedih. Jadi pas jalan kan lumayan jauh ya dari masjid ke rumahnya dia tuh, lumayan lah kayak 1 kilo lah ya kan jalan tuh kan. Terus sambil jalan tuh tangan dia tiba-tiba kayak ngambil jari tangan aku, terus megangin tangan aku. Terus aku diem aja kan, dia megangin tangan aku diem aja. Ya udahlah, dia mau megang tangan aku, takut kali atau gimana gitu kan, karena jalanan juga agak gelap gitu kan, pakai obor gitu. Terus kataku, kenapa? Kataku gitu. Ade jangan marah-marah dong sama Fajar gitu kata dia kan. Marah kenapa? Aku nggak marah kataku gitu kan. Tadi Fajar dicuekin kata gitu kan. Enggak, siapa nyuekin? Kenapa tadi Fajar nggak diajakin main gitu kan? Lagian Fajar juga tadi kenapa ninggalin aku pas lagi aku dimarahin sama bapak-bapak itu? Maafin lah, kan Fajar udah minta maaf. Maafin ya, aku minta maaf kata gitu. Ya bener, iya kata gitu. Akhirnya ngapain sih megang-megang kata gitu. Enggak aku tetap megang Ade aja. Aku nggak mau bermusuhan sama Ade gitu kata dia. Sedih. Dia so sweet juga ternyata.
Terus kataku, ya udah iya, tapi lain kali jangan kayak gitu lagi, kataku gitu. Aku bakalan bikin lebih dari ini, kataku gitu. Iya iya, kata dia gitu. Maaf ya. Udah tuh kan kita pulang sambil megang pegangan tangan gitu. Malu banget sih. Tapi pas zaman kecil tuh ibu aku tuh biasa-biasa aja. Dia nggak ngelarang aku megang-megang tangan dia. Terus kita rangkul-rangkulan pulangnya gitu, bercanda-bercanda lagi kan. Nyampe di warung terus dia nawarin kayak, "Adek, main dulu di sini yuk, jangan pulang dulu kan bapak kamu mau ke sini nanti." Gitu. Dia happy banget kan. Kataku, "Nggak, aku langsung pulang aja sama ibu." "Kok pulang sih? Main di sini aja, tungguin bapak kamu." Terus aku nanya kan, "Bu, emang bapak mau ke warung?" "Kayaknya enggak deh, bapak lagi istirahat, katanya kecapean." "Tuh, bapak aku nggak kesini. Udah nggak apa-apa, aku pulang aja." "Ya, udah nggak apa-apa, besok sekolah ini," kata si ibu Fajar kan. "Udah nggak apa-apa, besok aja mainnya ke sini," gitu kan. Akhirnya udah tuh, akhirnya kita pulang. Terus ibu aku ngobrol sebentar tuh sama ibunya Fajar. Terus aku bilang, "Bu, ayo bu pulang bu, ngantuk bu," kataku gitu. Udah, nyampe pulang, nyampe rumah aku tidur. Terus besok pagi nih mau berangkat sekolah kan. Mau berangkat sekolah biasanya ya aku bareng sama kakak aku, terus sama sama saudara, sama teman-teman yang lain gitu. Biasanya kita jalan kaki aja sih bareng-bareng gitu kan. Terus Fajar ini tuh udah nungguin aku juga kan di depan warungnya. Biasalah dia kayak gitu, suka nungguin aku karena kan aku rame dari dari arah rumah aku tuh. Itu tuh biasanya rame anak-anak sekolah yang jalan kaki. Makanya si Fajar itu suka nungguin kita di situ di depan warung. Udah, terus barulah kita berangkatnya. Udah di jalan kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, terus nanyain kan, "PR tadi kamu udah selesai belum?" "Udah, aku udah selesai. Aku juga udah ngerjain semalam pulang ngaji," gitu. "Iya, aku juga sama," gitu kan. Sampailah di sekolahan. Sampai di sekolahan itu tuh kita tuh dulu masuknya jam 7.30. Kalau sekarang kan masuknya jam 7 udah masuk ya, 7.10 udah masuk. Kalau dulu 7.30 baru masuk, baru bunyi bel gitu. Jadi aku berangkat jam 6 pagi, nyampe di sekolahan tuh jam 7 kurang. Udah deh, sampai di sekolahan kita langsung duduk di meja masing-masing, terus ngeliatin teman-teman baru pada datang semua tuh, banyak tuh. Dan murid di sekolahan aku tuh dulu rame banget gitu, sampai enggak rame-rame banget juga sih, sampai jumlahnya tuh kayak 400-an. 400 lah. Sekolah negeri waktu itu. Udah, terus abis itu tuh si pas si Fajar ini istirahat pertama itu kita kebetulan dapatnya shift pagi. Kalau kemarin kita dapatnya shift siang, jadi kayak rolling gitu loh, satu hari shift pagi, satu hari shift siang, kayak gitu dapatnya dulu. Terus kalian tahu nggak sih Fajar itu tuh tuh kayak di apa sih, kayak dipalakin sama kakak kelas kelas 5 apa ya, atau kelas 6 dulu tuh. Jadi dia pas mau ke kantin, kakak kelas tuh ngeliat si Fajar itu bawa uang 7.000 waktu itu, sedangkan kita dulu tuh jajan 2.000 tuh udah banyak banget gitu kan. Nah sedangkan dia dikasih uang 7.000. Bahkan dia pernah bawa uang kelas 3 itu tuh 10.000. Itu gede banget. 10.000 tuh sama kayak sekarang tuh 50.000 deh. Nah dia bawa segitu, kelihatan lah sama kakak kelas. Nah pas dia mau kembali ke kelas, dia dicegat gitu loh di depan kelas, kakak kelas. Terus dia ngomong diceritain sama aku sih. Dia ngomong kayak gini, "Aku tadi dicegat sama kakak kelas, terus kaki aku diinjek," kata dia. "Kaki aku diinjek, terus disuruh kasihin uang aku kembalian tadi di kantin. Tadi kembaliannya masih ada 2.500 gitu kan. Terus kamu kasihin?" "Iya, orang aku diinjak kakinya sakit banget. Ya udah aku kasihin aja sama mereka banyak soalnya," gitu kan. "Siapa yang kayak gituin kamu?" Dia kan cerita sama aku kan. "Siapa yang kayak gituin kamu? Udah biarin deh, nggak apa-apa. Kamu kenapa sih kok tumben banget nggak mau ngelawan? Lagian badannya pada gede-gede semua, aku takut," kata Fajar gitu ya. Aku waktu itu tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba ada tenaga aja gitu ya. Aku langsung keluar dari kelas. "Sini, siapa yang tadi ngambil uang kamu?" Terus dia nunjukkan, "Itu deh," gitu kan. "Itu dia, kamu berani emang sama orang itu? Itu kan kakak kelas yang suka ditakutin sama adik-adik kelas," gitu. "Aku berani aja," kata begitu. Siapa dia? Dia kan juga sekolah di sini. Kita juga sekolah di sini, sama-sama tujuannya sama kok," kataku gitu kan. Aku langsung ke sana kan. Sut. Walaupun aku tuh dulu centil-centil kayak kecewe-cewean, tapi kalau misalkan untuk hal seperti itu aku lawan aja gitu kan. Aku datengin dia, terus ngomong kayak gini, "Kamu tadi ngambilin uang teman aku," kataku gitu kan. "Dih, siapa lu?" kata gitu kan. "Balikin gak uangnya?"
2.500 loh tadi. Kalau kalian jajanin berarti kalian punya hutang. Sini balikin, kataku gitu. Kata dia, apaan sih lu? Bocil-bocil sok jadi pahlawan lu. Sono-sono gitu kan, didorong aku kan sama dia. Apa sih? Gua aduin ke guru ya, kata teman-teman aku yang lain kan. Temen lu tuh yang gak jelas, siapa yang ngambilin duit punya temenmu? Ada buktinya nggak? Itu fitnah loh, kata dia gitu. Apaan sih lu? Nih teman gue nih yang cerita, kata gue gitu. Aku langsung ambil tangannya si Fajar, terus Fajarnya nunduk. Dia nggak mau ngeliat kakak kelas kan. Kataku, nggak usah takut. Ngapain kamu takut? Bilang aja kalau misalkan emang duit kamu diambil. Bener kan? Siapa tadi yang ngambil? Kataku gitu. Terus dia diam aja kan. Yang ini kan orangnya, kamu nginjek kakinya teman aku ya, kataku gitu. Balikin gak uangnya? Kalau nggak aku aduin ya sama wali kelas kamu, kataku gitu. Berani-beraninya loh ngadu-ngaduin gua. Siapa lo? Kata gitu kan. Ya gua temennya dia gitu kan. Balikin gak uangnya? Terus kata, balikin aja uangnya, udah dijajanin, kata gitu kan. Enak aja lu jajanin duit teman gua. Aku bilang kayak gitu kan. Aku langsung marah besar, walaupun walaupun sebenarnya tuh dalam hati aku ada deg-degan juga, takut ditonjok kan. Tapi aku beraniin aja. Bodo amat gitu. Sini uangnya, aku ambil langsung dari tangannya dia. Mana lagi 1.000 lagi? Udah dijajanin, tadi beli Kiko. Karena ada tuh Kiko yang dikerasin gitu di kulkas kan, enak ya, dulu 1.000-an. Terus kata dia, udah dijajanin Kiko nih, ambil nih duit lo. Gak mau tahu ya, besok lu ganti uang 1.000 lagi. Awas lu besok kalau misalkan gak lu balikin, lu punya hutang gitu kan. Nijar 1.500, lumayan lah balik lagi duitnya. Lu berani banget sih dek. Udah gak usah takut-takutan. Sono lu, adek kelas lu so jagoan lu gitu kan. Didorong aku tuh pakai kaki. Main dorong-dorong pakai kaki. Aku ambil kayu kan, ada kayu tuh di depan, ada kayu sama tong sampah. Aku bilang kayak gini, oh aku ambil kayu, gitu kalau aku kayak gituin kan. Terus ditendang sama dia sampai mental tuh kayunya. Terus kataku, tenaganya kuat juga, kayaknya aku nggak bisa nih ngelawan. Akhirnya aku kabur gitu. Fajar langsung kabur juga, Ayo tungguin gue deh gitu. Ayo buruan gitu kan. Masuklah kita ke kelas, terus rame tuh di kelas tuh, rame. Kata teman-teman, wih si Ade jago, bisa ngalahin kakak kelas. Emang tadi lu ngapain aja deh? Terus aku cerita tuh, tapi aku nyeritainnya tuh kayak berlebihan gitu. Aku bilang kayak, iya tadi aku berantem dulu sama kakak kelas aku gini. Wih keren banget sih dek. Gak nyangka gue sama lu dek. Ternyata lu juga berani, hebat gitu kan. Terus Fajar kayak, ya si Ade keren banget bisa ini. Seneng dong aku dipuji-puji sama teman-teman aku. Padahal kan aku sebenarnya takut-takutan juga. Takutnya gimana ya? Takutnya pas pulang sekolah nih bocah yang kakak kelas ini nungguin aku di tengah jalan, karena aku tahu nih rumahnya dia tuh arahnya nggak jauh beda sama aku kan. Aku udah was-was nih, takutnya di luar sekolah aku bakalan ditungguin. Dan benar dong, pas udah pulang aku ditungguin sama segerombolan kakak kelas. Dan itu tuh bukan kelas 5 doang, kelas 6-nya juga ikutan waktu itu. Aku udah deg-degan, udah langsung kayak aduh ciut banget aku. Dan kebetulan dulu tuh ada tetangga aku kelas 5. Aku minta tolong sama dia kan, kayak aku bareng dong pulangnya gitu kan. Kata dia, "Ngapain lo? Kenapa emangnya?" gitu kan. "Tuh teman-temanmu tuh udah tahu salah, dianya yang nyolot," kata gitu. Terus kata dia, "Kenapa lu jangan nyari masalah-masalah lah sama dia. Dia emang jagoan itu di kelas. Orang banyak banget yang takut sama dia." "Iya, cuman kan emang dia yang salah," kataku gitu. "Ya udah, tapi gak usah ikut campur aja masalah dia." Akhirnya udah tuh kan. Tapi tetap aja pas aku pulang tuh ditungguin sama kelompok mereka. Terus kataku, "Apa? Lihat-lihat," kataku gitu kan. "Oh, lu masih so jagoan aja lu ya di luar sekolah lu ya. Tadi lu gue biarin aja, gue diemin karena di sekolahan. Sekarang lu di luar, lu jangan so jagoan lu ya." Terus habis itu tiba-tiba dia ngambil apa namanya tuh bagian leher baju aku kan. Terus kataku, "Apaan ini?" kataku gitu kan. Terus tiba-tiba Fajar datang tuh. Kata Fajar, "Woi, ngapain sih?" gitu kan, didorong sama dia kan. Udah, pokoknya tuh ya namanya juga berantem anak-anak ya dulu tuh ya. Jadi seru aja gitu kalau diingat-ingat. Terus dibantuin sama Fajar, terus kita kok wow gitu berantem. Terus enggak sampai main fisik, enggak sih waktu itu, cuman kayak gitu-gitu digertak sama dia. Terus habis itu aku agak sedikit menciut karena emang mereka rame kan waktu itu. Terus dia tuh dilerai sama orang yang lewat kayak, "Woi pulang, ngapain berantem di jalan, udah pulang," gitu. Pokoknya adalah beberapa orang orang dewasa pada yang
ngelerai kita gitu. Terus udah deh, akhirnya aku pulang, terus si Fajar juga pulang sama aku. Udah ya, ini udah setengah jam aku cerita sama kalian. Semoga kalian suka dengan ceritanya Fajar. Nanti aku bakalan ceritain lagi. Ini seru banget sih cerita Fajar, karena cerita Fajar itu cerita paling panjang dalam sejarah hidup aku. Terima kasih, bye bye.